Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azza jalaluhu fala tutrikuhul awham wa samma kamaluhu fala tuhita bil afham. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin safiil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya ini, semoga selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasan kitab Askia sudah berakhir, karena kita sudah diajarkan bagaimana kita membagi waktu mulai bangun tidur sampai tidur kembali, mulai pagi sampai kembali pagi lagi. Dan kita membahas tazkirah. Tazkirah ini pengingat-ingat. Istilah lain tambih, yang memuat nasihat-nasihat. Man lalahu syughlun fitunya tarika dunyan lahum ma balu dalika yabtuna fabi khidmati rabbil ali tanama bisolatihi wa tilawatin mutasagila wa idas sa'amatu fi sholati ta'arradat fadlul Qur'an birubatin muta'amila wa idza sa'im tatilawatan fangzil ilah dzikrun biqalbi waslisani mukmila summa turon bil qalbi wa muraqabu la tastagil bihati sinafsin muhmila fahati sunaf sin kal kalami bi'al suni yaksu bihi qalbun fala taku ghafila. Man barang siapa lalahu syughlun bidunya tarika, yang tidak mempunyai kesibukan dunia tarika, dunia yang telah meninggalkan kesibukan dunia, tidak sibuk urusan dunia, mungkin dengan pensiun atau punya usaha yang tanpa dia pegang sudah jalan dan keuangannya mengalir pada dirinya sehingga cukup kebutuhannya, tidak menggantungkan orang lain. Ma balu dzalika yabtula lahu, ma balu dzalika yabtula, maka bagi mereka apa yang harus dilakukan biar tidak nganggur? Fabi khidmatir rabbil ula tana'ama, maka berenak-enaklah, nikmatilah khidmah kepada Tuhan. Jadi berabdilah kepada Tuhan. Kalau di Torekoh metodologinya ada berabdi kepada Tuhan lewat utusannya. Jadi makanya dalam Al-Quran atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, karena Allah laisa kamislihi syai'un, Allah tidak berupa apapun, kita tidak bisa mengindranya, tidak bisa memikirkan dengan akal, bahkan dengan hati nggak bisa, karena Allah maha segalanya, maha kuasa, maha bijaksana, maha adil dan seterusnya, unlimited, undeskripsi, tiada batas. Maka kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah
Tuhan seluruh sekalian alam. Gimana? Ya kita berhubungan dengan Rasul. Karena itu Allah menyuruh Rasul yang berupa manusia untuk berhubungan dengan manusia. Rasul zaman terakhir yang adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah terakhir, lalu bagaimana kita umat di akhir zaman tidak menemui Rasul? Ada pewaris Pak Rasul. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ulama siapa itu? Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan setelah atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taatlah orang yang memegang urusan kepadamu, karena ini urusan rohani, maka kita berpegang teguh pada yang mengurus rohani, yaitu ulama tadi, ulama yang diwarisi rohani oleh Rasul. Dan ini ada pewarisnya, mewariskan kepada setelahnya, setelah sampai saat ini pun juga ada pewaris Rasul itu, yang istilah dalam Al-Quran ada wali yang mursyida, atau istilah lain ada mursyid, ada istilah lain adalah wali. Nah, wali itu kekasih Allah, tapi wali ada wali abdal, ada wali yang lain-lain, itu pemimpinnya para wali. Istilahnya wali mursyid. Nah, kalau nggak bisa mengikuti visi misi itu, ada tata cara lain kan, zikir harian, zikir jamaah, suluk ubudiyah, dan dimana dalam suluk itu diajarkan full ibadah, dan di sini disebutkan bisolatihi, ketika kita nggak punya kesibukan dunia, sudah tidak berkewajiban berurusan dengan dunia karena sudah cukup, maka tana'ama, bernikmatilah bisolati, dengan sholat watilawatin dan membaca Quran, mutasyagilah, kesibukan kita beralih ke situ. Tetapi ketika membaca Quran, sholat, jangan lupa, jangan cuma dohir tok, tapi juga yang batinnya, karena batin itulah yang menjadi penglihatan Allah kepada kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat ganteng jelek kita, tidak, jisim kita tidak, tetapi yang duru ila qulubikum, akan melihat hati kita dan amal-amal kita. Lah, hati inilah merupakan jendela, kaca sebagai penglihatan apakah baik atau tidak, disitulah. Karena di dalam kolbu ini ada roh, roh ini bisa disambungkan kepada guru rohani kepada Rasulullah, itulah yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana teknologi HP yang kita pegang HP-nya, tapi ketika kita mengetahui teknologinya bisa tersambung langsung dengan orang yang kita tuju. Wa idza sa'amatu bis sholati ta'arradat, ketika sudah bosan sholat, ta'arradat, maka ya berganti yang lain. Fadlul Qur'ana biruhatin mutamila, maka kita baca Quran, tapi bukan cuma membaca pakai mulut saja, tapi kita renungkan artinya, maknanya, sehingga makna ini kita ada makna dohir dan makna batin, rahasia makna-makna batin itulah yang sebetulnya perlu kita renungi untuk bekal kita menuju Sang Maha Kuasa.
Wa idza sa'imta tilawatan fangzir ila dzikrin biqalbin. Dan tatkala kita bosan membaca Quran, capeklah baca Quran teruslah. Fangzil ila dzikri biqalbin. Kemudian kita zikir dengan hati, walisani dan mulut, mukmila dengan sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lesannya ngomong, hatinya juga tiada Tuhan selain Allah, dengan membentur keras di kolbu kita supaya kolbu kita lunak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Tapi ini sebaiknya digurukan zikir itu. Nanti kita bahas di waktu tersendiri zikir la ilaha illallah. Sumat quronna bil qalbi. Kalau sudah bosan pakai mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah sak jam tak berjam, mulut itu meren sampai muruh-muruh, capek rek terus-terusan mulut tiap hari. Sumat Quran bil qalbi, zikir dengan hati. Gimana cara zikir dengan hati? Lo belajar, belajarlah kepada yang mengajarkan ilmu zikir dengan hati. Di Torekoh itu diajarkan zikir dengan hati. Torekoh arwah. Mulut tanpa berucap, tanpa ada suara, tanpa ada gerakan, tetapi hati kita bisa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita kalau masuk ke alam rohani, kolbu, lanjutnya masuk ke alam rohani, itu perlu guru. Lah, gurunya itu ada dua, guru jasmani dan guru rohani. Guru jasmani cuma membimbing, mengarahkan tata caranya A, B, C, E, Z. Ketika praktek, engkau bergantung pada guru rohani. Guru rohani ya di alam rohani, di depan kolbu kita. Kita yang menuntun kita sampai kepada Rasulullah dan sampai Allah Subhanahu wa taala. Itu guru rohani itu nurun ala nur yahdillahu li nurihi mayasa, sebagaimana Al-Qur'an, cahaya di atas cahaya. Cahaya itu akan diberikan kepada seorang yang ia kehendaki, berupa nur, atau sekarang gampangnya gelombang rohani yang tidak bisa terdeteksi oleh apapun. Lah, itu belajarnya di Torekoh arwah. Sumal Quran bil qalbi wa huwa muraqabu. Zikir di qalbi dengan muraqabah. Nanti masuk ke alam muraqabah. Awalnya kita masuk ke alam wukuf, terpaus akal dan panca indera kita dalam masuk di alam itu. Sudah kemudian bangun dari alam wukuf, kita muraqabah, sudah kita sudah bisa menggerakkan diri, tapi sudah bisa ingat, tapi belum bisa menggerakkan diri di alam itu. Dan itu diajarkan di Torekoh arwah. La tastagil bihadisi nafsin muhmila. Kita jangan tersibukkan dengan omongan hati. Hati bisa bicara bagaimana mulut. Karena apa? Fahadisu nafsin kal kalyami bi'al suni yaksubihi kolbun fala taku wafila. Perbincangan hati, so ngomong hati ini gak ngene ngunu, gak ngunu, kayak ngelamun, tapi ini hati kayak di otak ngelamun. Tapi hati itu juga bisa ngomong kayak ngelamun gitu. Lah, itu bisa bahati sunasim kal kalami, sama dengan ucapan mulut, sama. Tapi yaksubihi kolbun, hati ini bisa menjadi lebih keras kalau kita berbicara ngelamun di dalam hati. Fala tawwafila, makanya jangan kelalaian, jangan sampai lupa kepada guru rohani yang bisa menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kalau kita dalam keadaan sakit kemudian sekarat, itu amal dohir sudah nggak berguna. Orang lain ngajari Allah nggak bisa, sudah stroke nggak bisa ngomong. Yang bisa cuma kita mungkin urip hanya kalbu kita. Maka ingatlah tatkala itu yang bisa kita lakukan hanya zikir kalbu, zikir sir, abdoru, zikrul khafi. Zikir yang paling utama itu zikir rahasia. Nah itu tidak sembarangan orang, tidak sembarangan ustadz, tidak sembarangan kiai, tidak sembarangan guru bisa mengajarkan. Ada organisasinya yang nama Torekoh. Carilah Torekoh arwah yang benar-benar bisa menunjukkan jalan ke arah situ, menuju pembersihan rohani dan menuju hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dibimbing Allah menuju Shiratal Mustaqim, sehingga mengarungi hidup ini bisa sesuai dengan rel yang ditetapkannya, dan akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.